Lalu sudah dilewati rasa sakitnya, berpindah lagi, naik level lagi, sakitnya lebih berat. Dan kali ini bukan diinjak, dan kali ini bukan dibanting, dan kali ini bukan dibenturkan. Tanah liat itu dimasukkan ke dalam bara api. Tentu ini lebih sakit dari kesakitan yang pernah dia rasakan. Tapi ketika dia menjerit, kata pengrajin, tenang, sabar. Lalu setelah itu dikeluarkan, dia merasa lega. Dia bukan lagi berwarna hitam, tapi sekarang dia sudah memerah. Dia merasa, oh mungkin ini adalah penderitaan terakhir dari serangkaian penderitaan yang selalu didengarkan kata tenang dan sabar. Apa maksud dari kata tenang dan sabar? Tiba-tiba dia pikir ini adalah penderitaan terakhir. Pengrajin itu membawa sebuah ember yang isinya adalah benda yang sangat kental, berwarna-warni. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang abu-abu. Bertanya-tanyalah tanah liat itu, benda itu untuk apa? Dia belum sempat memikirkan benda itu untuk apa. Tiba-tiba pengrajin itu mengambil kuas dan dilumuri tanah liat itu dengan berbagai macam warna. Lalu dia merasa hidungnya, matanya, telinganya merasa tidak nyaman karena benda kental itu terus dioleskan ke tubuhnya. Apa yang terjadi? Tanah liat itu berteriak, ampun, sakit, tolong hentikan. Dan lagi-lagi pengrajin itu bilang, tenang, sabar. Apa yang terjadi? Saat itu mungkin babak terakhir dari serangkaian penderitaan. Datanglah sebuah mobil, lalu dibawalah tanah liat yang menjerit sakit tadi ke dalam sebuah tempat yang berbeda, yang sebelumnya kumuh tapi hari ini penuh dengan kaca. Rupanya adalah sebuah etalase pameran. Lalu tanah liat itu dibariskan. Tanah liat tidak pernah melihat dirinya, karena hari itu ada cermin. Tanah liat melihat dirinya. Loh, begitu indah saya. Kok saya berubah dari bentuk saya awalnya? Kok sekarang saya jadi cantik seperti ini? Tanah liat baru sadar bahwa ketika pengrajin bilang tenang dan sabar, ternyata pengrajin itu sedang membuat dirinya dari biasa saja menjadi lebih istimewa. Apa pesan dari dimensi ini? Kadang kita mengeluh kepada sahabat saat kita merintis sebuah usaha. Usaha ini bukan tambah naik, malah tambah nurun. Omsetnya bukan berkembang, malah makin mengkerut. Lalu kita serasa ingin putus asa. Lalu teman kita bilang, tenang, sabar, jalani dulu. Setelah dijalani ternyata dia mampu bertahan sebulan, 2 bulan. Karena masalah tidak pernah berhenti. Masalah akan semakin besar. Lalu saat kita bertemu dengan masalah yang lebih besar, lalu kita berteriak lagi dan mengeluh kepada sahabat. Lalu sahabat bilang, tenang, sabar. 2 kata, tenang dan sabar. Ini akan sangat berguna bagi seseorang yang sedang ingin menuju kepada sesuatu dan dia merasakan bahwa tujuan-tujuan sesuatu yang dia ingin capai itu memang tidak selalu mudah. Saat kita bisa menyelesaikan satu masalah, kita akan bertemu dengan masalah yang lain. Saya ingin tutup dengan satu ilustrasi. Belajarlah kita dari bagaimana air mengalir. Ini adalah perspektif. Air mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Itu hukum fisika. Karena tidak ada air yang mengalir dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi. Air mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Bayangkan, kalau air tidak mengalir, kita tidak harus tunggu 1 bulan, 1 minggu saja, air yang jernih akan berubah menjadi keruh. Air yang bening akan berubah bau. Dan kalau kaki kita masuk ke dalamnya, bukan hanya tidak lagi kita bisa bersih, kadang kita akan gatal-gatal. Karena air yang tidak mengalir itu berpotensi untuk hidup sesuatu yang berbahaya, kuman, bakteri, dan lain sebagainya. Mengapa air harus mengalir? Karena ketika air mengalir, keluar dari mata air atau berangkat dari bendungan, dia bisa mengaliri sawah. Dia bisa membuat orang bisa dialiri dan kemudian untuk cuci baju. Dia bisa sampai dari satu tempat ke tempat yang berbeda. Dan bahkan ketika alirannya deras, dia bisa menjadi sumber energi. Itu kalau mengalir.
Maka kita harus belajar dari bagaimana air mengajarkan kepada kita. Jangan pernah berhenti, bergerak terus. Berikan manfaat di tempat yang paling jauh atau tempat yang lebih dekat. Karena saat kita menganggur, bukan hanya kita sudah tidak enak dipandang, tapi kita berbahaya untuk lingkungan. Apakah ketika air mengalir ke bawah tidak ada halangan? Air bertemu dengan bebatuan. Saat dia keluar bersama saudara-saudaranya, ketika dia berangkat dari mata air, dia bertemu dengan bebatuan. Dia tidak lagi bisa bersama. Air mengatakan kepada adiknya, "Dek, kamu lewat sana, abang lewat sini." Karena kita tidak harus terus bersama-sama. Saat dia bisa melewati batu-batu dengan dia berpisah, dia bertemu lagi. Itu adalah sebuah keyakinan bahwa kadangkala kita harus keluar rumah, kita harus merantau, kita tidak harus terus dengan ibu bapak kita, karena kita harus melakukan sesuatu, kita harus melakukan perubahan. Dan kadang kita harus berpisah dengan orang yang kita cintai untuk kebermanfaatan yang lebih panjang. Apakah setelah air bertemu dengan batu-batu itu dan dia mampu melewatinya, air tidak bertemu dengan masalah baru? Hidup adalah pindahnya satu masalah ke masalah yang lebih tinggi. Kalau kita bisa melewati masalah-masalah itu, kita akan seperti guci. Semakin lama terbentur dan menjadi lebih hebat. Sama air. Pada saat air melewati bebatuan, dia bertemu dengan masalah baru. Ada pohon tumbang, ada sampah yang hanyut menutupi jalannya. Apa yang terjadi? Apakah ketika air bertemu dengan sampah dan batang pohon yang menghalangi jalannya, air berbalik ke belakang? No. Air gunakan tenaganya. Dia benturkan tubuhnya untuk bisa membuat batang pohon itu mampu dia lewati dan sampah-sampah itu hanyut bersama aliran air. Masalah dalam hidup ini kadang tidak hanya membutuhkan pikiran. Kita harus selesaikan dengan kekuatan kita. Jadi kita menjadi anak muda tidak boleh menjadi anak muda yang lemah. Karena kadangkala kita butuh untuk hadir dengan kekuatan yang penuh dengan tenaga kita untuk melakukan sebuah perubahan. Karena perubahan tidak bisa kita tatap dari rumah. Perubahan harus kita hadirkan dengan kita bertemu seperti ini, punya waktu yang luang dan punya tenaga yang cukup untuk bisa melakukan perubahan. Anak muda harus kuat karena dia harus mengalir. Kadang ada sampah, ada masalah. Kalau kita tatap dalam kehidupan sosial kita, dalam politik kita, ada sampah-sampah politik dan ada sampah-sampah sosial di depan mata kita. Tenaga kita ditunggu, kita harus hempaskan, kita harus hanyutkan. Mereka harus kita singkirkan. Karena hidup dalam realitas sosial dan politik itu tidak hanya selalu memandang sesuatu dengan lancar-lancar saja. Kadang kehidupan kita akan dihalangi dengan realitas sampah. Politik sampah, realitas sosial sampah. Begitu banyak yang menghalangi jalan kemajuan. Di situ kita ditunggu. Kita tidak harus hanya berpisah dengan keluarga kita, tapi kita harus hadir dengan kekuatan kita. Kita hempaskan sampah-sampah itu. Karena kita tidak boleh surut ke belakang. Sampah itu lebih lemah dari perlawanan yang bisa kita lakukan. Jangan dibikin sebaliknya. Sampah itu lebih kokoh dari kemampuan kita untuk menyingkirkan sampah-sampah itu. Nggak boleh. Apakah setelah air itu mampu menghanyutkan sampah-sampah itu tidak ada masalah? Ternyata seperti rumus di awal, saat air mengalir itu seperti pindah dari satu masalah ke masalah yang lainnya. Air bertemu dengan kelokan. Hidup anak muda selalu ego. Kalau begini, maka begini. Kalau lurus, harus lurus. No. Hidup ini kadangkala ketika kita biasa lurus, lalu bertemu dengan kelokan, saatnya kita menurunkan ego kita. Kalau realitas sosial dan politik menginginkan kita mengalah, bukan berarti kita kalah. Kita rendahkan saja ego kita. Kita turunkan saja amarah kita. Kita mengalah untuk menang. Ketika air biasa lurus, lalu dia bertemu dengan kelokan, air tidak kembali ke belakang, tapi dia terpaksa berkelok, mengalah untuk menang. Apakah saat air mampu melewati kelokan, dia tidak bertemu dengan masalah baru? Ternyata air bertemu dengan masalah yang maha dahsyat. Dia bertemu dengan bendungan. Teori bendungan itu seperti ini. Air mengalir, dijegal dengan beton yang kuat. Apakah air harus kembali? Tidak. Air menunggu temannya dari belakang. Datang air, naik. Datang air, naik. Datang air, naik. Sampai pada sebuah kondisi, tingginya air melampaui tingginya bendungan. Lalu air bisa mengalir ke bawah. Apa maknanya?
Ketika air ingin memberikan manfaat dan mengalir ke bawah, yang tadinya dia bisa berpisah dengan orang yang dia cintai, dia berjalan sendirian, cukup dengan kekuatan dan kemudian merendahkan ego. Tapi kadangkala perjuangan tidak bisa kita lakukan sendiri. Itu kalau air punya kaki, ketika air datang ke bendungan lalu naik, itu seperti yang satu merunduk, lalu datang air baru menginjak punggungnya, datang lagi yang baru menginjak punggungnya, sehingga posisi air lebih tinggi dari bendungan dan dia bisa mengalir ke bawah. Ini artinya apa? Networking. Kalau saya duduk di kafe ini sendirian, lalu saya mengoceh seperti ini, atau kita menyampaikan sesuatu yang penting, tidak akan memiliki makna. Tapi kalau hari ini mungkin saya, minggu depan mungkin teman-teman hadir di tempat ini, ada yang memberikan inspirasi melalui puisi, ada yang menyanyi menghilangkan kesuntukan dan menjadikan energi baru untuk kita. Lalu bertemu, kita saling sapa, punya teman baru. Karena teman adalah tangga. Sebanyak orang yang kita kenali itu adalah tangga menuju ke tempat yang lebih tinggi. Makin banyak teman, makin tinggi kita berada. Kita berkumpul seperti ini. Ini namanya networking. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa hidup ini bisa kita sukseskan sendiri. Kita butuh orang lain, seperti air bisa melampaui bendungan yang kokoh. Apakah ketika air mampu melewati bendungan, air tidak bertemu dengan masalah baru? Air sampai ke hilir. Dia sampai ke laut. Tidak pernah ada laut yang mengalir. Ketika air sampai di laut, ada angin menjadi ombak. Setelah sampai di bibir pantai, diterpa angin lagi, dia kembali ke tengah. Lalu datang lagi angin laut, dia kembali lagi ke pinggir pantai. Terasa air itu sudah berada di ujung terombang-ambing. Tidak pernah ada air yang bisa mengalir di laut. Apa yang terjadi? Apakah air menyerah dan tidak melakukan sesuatu? Kadang hidup kita itu seperti posisi air berada di lautan. Kok masalah ini nggak bisa selesai ya? Ini masalah yang sangat besar. Kok kayaknya nggak ada solusinya? Saya sudah minta tolong orang, tapi nggak bisa. Kalau kita baca berita di koran, banyak orang yang bunuh diri karena dia berada dalam posisi sampai ke hilir. Merasa tidak ada solusi dalam kehidupannya. Apa yang dicontohkan air? Air memang terombang-ambing di laut, tapi dia menguap ke atas, lalu menggumpal seperti awan. Pada titik kulminasi tertentu, dia menjadi mendung, dan saat tiba waktunya, dia menetes ke bawah, yang disebut dengan air hujan. Ini isyarat apa? Mungkin masalah terbesar dalam hidup seseorang dia akan temui dan seolah tidak ada solusi. Dia minta tolong kawannya, nggak bisa. Dia frustasi. Dia cari kekuatan sebelah kiri. Dia nggak mampu. Tapi jangan lupa, sebesar apapun masalah yang kita miliki, itu tidak jauh lebih besar dari Tuhan yang kita miliki. Maka air menguap ke atas dan menggumpal. Adukan masalah kita kepada Tuhan. Tapi doa anak muda yang terbaik dalam hidup ini bukan seperti ini. Saat kita jalan, lalu tiba-tiba ada gunung. Anak muda berdoa, "Ya Tuhan, aku ingin sampai ke puncak sana. Lalu rumahku ada di seberang sana. Kesuksesanku ada di sana. Ya Allah, hilangkanlah gunung ini." Lalu Tuhan menghilangkan gunungnya, dia sampai kepada kesuksesan. Itu adalah anak muda yang manja. Ketika hidup, harus difasilitasi. Ketika dia ingin mencapai kesuksesan, harus ada aksesoris kekuasaan yang memfasilitasi dirinya untuk sampai kepada kekuasaan itu. Itu anak muda yang manja, dan itu bukan kita. Tapi anak muda yang hebat adalah ketika dia bertemu dengan kesulitan, dia bertemu dengan gunung, dia berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, gunung ini sangat tinggi, di depan sana ada kesuksesan. Engkau tidak perlu menghilangkan gunungnya, tapi beri kekuatan kepada saya untuk mendaki gunung ini, sehingga aku bisa sampai ke seberang sana." Ini anak muda yang hebat.
Jadi manakala ada anak muda, lalu dia bisa sukses, tapi ada aksesoris kekuasaan yang menghantarkan dia di sana, seperti ada sebuah kesulitan, dia berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, hilangkanlah gunung ini. Lalu Tuhan memberikan kemampuan untuk membuang gunung itu dan dia sampai kepada kesuksesan. Anak muda yang hebat adalah ketika dia bertemu dengan parit, dia berdoa, ya Tuhan, parit ini sungguh sangat lebar. Azan. Kita break sebentar, nanti saya tutup ya. Oke.